Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah hari ini alat penukar kalor ya. Pertemuan ke-13 hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Pokok bahasan kita adalah contoh soal menghitung efektivitas dengan menggunakan metode efektivitas MTU. Di sini ada contoh soal, sebuah penukar kalor aliran silang sekali lintas, satu fluida campur, satu lagi tak campur, dengan aliran yang berlawanan digunakan untuk memanaskan minyak di dalam tabung. C minyak diketahui 1,9 kJ per kilogram derajat Celcius dari 15 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius. Di luar tabung bertiup uap yang masuk pada suhu 130 derajat Celcius dan keluar pada suhu 110 derajat Celcius dengan aliran massa 5,2 kg per detik. Koefisien perpindahan kalor menyeluruhnya adalah 275 watt per meter kuadrat derajat Celcius dan C uap adalah 1,86 kJ per kilogram derajat Celcius. Hitunglah: 1. Luas permukaan penukar kalor. 2. Jika aliran minyak diturunkan menjadi separuhnya sedang aliran uap tidak berubah, maka dan U-nya tetap, maka perpindahan kalor dengan hitunglah perpindahan kalor dengan menggunakan metode efektivitas ya. Nah, di sini kita tulis dulu data-data yang diketahui ya. Fluida dinginnya adalah minyak, tetapi MC-nya tidak diketahui ya. Fluida panasnya adalah uap. Nah, ini data semua lengkap. Jadi nanti berdasarkan data yang lengkap ini kita akan menghitung ya panas ya. 1. Untuk mencari luas permukaan kalor, pertama kita mencari panas ya. Dari data yang diketahui adalah fluida panas ya. Kita masukkan data yang diketahui, kita dapatkan Q-nya 193,44 kJ per detik atau sama juga dengan 193,44 kW ya. Jadi joule per detik itu adalah watt ya. Lalu kita mencari LMTD ya. LMTD itu datanya sudah dimasukkan, semua ada, datanya diketahui. Kita dapat LMTD 66,9 derajat Celcius ya. Jadi untuk mencari LMTD ini APK-nya tadi alirannya berlawanan arah ya. Di sini sudah dikasih tahu bahwa alirannya adalah berlawanan arah ya. Fluidanya yang satu campur, yang satu tidak campur. Nah, kemudian kita mencari faktor koreksi ya. R-nya ada, P-nya ada ya. R-nya adalah ini ya, ini adalah 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 0,8 dan seterusnya. Kemudian P-nya yang di bawah sini 0,6, berarti kalau 0,6 sini ya. Nanti kalau dia 0,285 ya, ini kan kalau ke sini tengah-tengah 0,3. 0,286 kan kurang lebih di sinilah ya. Terus kita tarik garis nanti sampai ke 0,6 P-nya ya. Jadi nanti bisa ketemu di sini. Kurang lebih nanti kita tarik garis ke kiri ya. Datanya kurang lebih adalah ditemukan faktor koreksinya atau F-nya adalah 0,97 ya. Nah, kemudian kita mencari luas penukar kalor ya. Ini rumusnya. U kali A kali faktor koreksi kali delta M atau MTD ya. Kita masukkan A-nya, angkanya ada semua. Dari kilowatt kita rubah menjadi watt ya, karena satuan di sini watt. Maka kita dapatkan luas permukaan penukar kalornya adalah 10,82 meter bujur sangkar ya. Nah, ini untuk pertanyaan 1 sudah kita jawab. Sekarang kita menjawab pertanyaan kedua ya. Ada kata-kata jika laju aliran minyak diturunkan menjadi separuhnya, maka ya nanti sedangkan aliran uapnya tidak berubah, maka hitunglah perpindahan kalor dengan menggunakan metode efektivitas ya. Nah, untuk uap fluida panas ya, jadi CH itu rumusnya di pertemuan sebelumnya ada ya, CH sama dengan MH kali CH. Masukkan datanya sebesar 9,67 kW per derajat Celcius. Lalu dari data Q sama dengan QC atau Q sama dengan QH, maka kita dapatkan MC-nya. Tadi massa laju alir minyak atau fluida dinginnya kan belum ada. Kita cari dengan menggunakan rumus ini ya. Maka kita dapatkan MC-nya 1,45 kg per detik ya. Nah, di sini ada kata-kata laju aliran minyak diturunkan menjadi separuhnya.
berarti kita bagi 2 ya. Maka laju aliran minyaknya atau MC-nya 0,725 kg per detik ya. Nah, untuk minyak kita masukkan data ini CC MC kali CC, dapatnya 1,38 kW per derajat Celcius ya. Kalau dijadikan watt berarti dikali 1000 ya. Nah, ini ada rumus ya. Di pertemuan sebelumnya juga ada rumusnya, C minimum sama dengan CC sama dengan MC kali CC. Apabila CC-nya lebih kecil dari CH ya, jadi CC minyak lebih kecil dari CH uap, maka minyak itu merupakan fluida minimum ya. Maka C untuk mencari harga C, jadi C minimum dibagi C maksimum. C minimumnya ini 1,38 ya. C maksimumnya sudah kita cari tadi ini ya. Nah, itu dapatnya 0,143. Maka NTU UA per C minimum, masukkan ya angkanya, ini dijadikan watt ya, karena ini satuannya watt ya, jadi dari kilowatt dijadikan watt. Kita dapat NTU nya 2,156 ya. Paham ya sampai di sini ya. Nah, karena C minyak adalah tak campur, minyak kan nggak campur, uap campur ya, maka untuk mencari efektivitas kita gunakan rumus pada tabel ini. Nah, tadi kan alirannya silang atau berlawanan ya. Nah, kita lihat C minimumnya yang tidak campur ya, C minyak. Nah, ini kan C minimumnya adalah C minyak ya, berarti kita ambil yang C minimum tak campur minyak. C maksimumnya campur, berarti pakai rumus ini ya. Kalau ini adalah C minimumnya campur, C maksimumnya tak campur, kita kan minyak disebut C minimum minyak tadi kan. Nah, ini pakai rumus ini, kita masukkan rumusnya, angkanya ada semua, kita masukkan sehingga kita dapatkan efektivitasnya 0,831 ya, atau 83,1% ya. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus atau analisa ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan grafik ya? Jadi kita menggunakan grafik. Nah, di sini ada grafik ya. Kita lihat di sini mencari efektivitas untuk penukar kalor aliran lawan arah satu fluida campur, kan uap tadi satu ya fluida campur, yang satu lagi tidak campur ya. Maka rumus C minimum dibagi C maksimum tadi harganya berapa tadi? Nah ini ya, C minimum dibagi C maksimum adalah 0,143. Nah, kita lihat di gambar ini kan 0 ya, C minimum dibagi C maksimumnya 0,143 ini kan 0,25, semakin ke atas semakin naik, berarti antara inilah ya kurang lebih. Nah, ini grafiknya. Kemudian NTU nya tadi 2,156 ya, NTU nya tadi mana? Nah, 2,156 ya, berarti kurang lebih 2, lebih dikit ya sini. Kita tarik garis ke atas. Nah, di sini kurang lebih ya, jadi ya samalah kurang lebih dengan 83,3% ya. Jadi melalui grafik sama. Jadi kalau ini langsung tidak menggunakan rumus tapi menggunakan grafik efektivitas ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan grafik kita harus lihat. Nah, ini sama ya dengan grafik tadi, cuman dia gambarnya 19 karena lain sumber ya. Ini sama. Nah, cara bacanya sama. Nah, ini kita lihat ini efektivitas untuk kemampuan kerja APK aliran searah. Kalau tadi kan aliran berlawanan nih. Ya, ini sama dengan yang tadi barusan lawan ya. Ini yang searah, kemudian kita lihat lagi ini berlawanan arah ya. Sama ya, ini berlawanan arah satu fluida campur. Ini fluida tak campur, jadi dua-duanya fluidanya tak campur. Ini berlawanan arah sejajar, tergantung soal ya. Kita menggunakan grafiknya jangan salah ya. Ini nih, ini ada judul-judul grafik yang harus kita masukkan ya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan ini. Mudah-mudahan bisa mengerjakan soal UAS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.